Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah online pada malam ini akan segera kita mulai. Kita menyanyi dari KJ 33 bait 1, 2, dan 3. Mari kita bersatu dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, pada malam ini kami mengucapkan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, pada malam ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka mata, hati, dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan, anak-Mu siap mendengarkannya. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami, begitu juga kekurangan kami dalam kami menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 akan kami bacakan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Tema pada malam ini, berdoa untuk kebutuhan hidup. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka
yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti mempunyai kebutuhan dan juga keinginan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginan, maka kita perlu berusaha dan bekerja. Kabar bahagianya, Tuhan tahu persis apa kebutuhan dan keinginan kita, meski apa yang kita butuhkan dan inginkan masih tersimpan di dalam hati atau belum kita katakan. Sebagai Bapa yang baik, Ia telah menyediakan semua yang telah menjadi kebutuhan anak-anaknya, dan semua itu baik adanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Segala terang padanya, tidak ada perubahan. Bisa kita baca dari Yakobus 1 ayat 17. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, sampaikan dan beritahukan kepada Tuhan melalui doa. Inilah janji Tuhan yang berlaku bagi anak-anaknya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Bisa kita baca dari Matius 7 ayat 7 dan 8. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhilah sukacitamu. Bisa kita baca dari Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Pada prinsipnya tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua doa pasti Tuhan jawab asal kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Ibu-ibu KW yang terkasih, dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, hubungan baik itu sangat dibutuhkan. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau dengan para kerabat dan saudara lainnya. Dalam mencari pekerjaan, hubungan baik dibutuhkan. Dalam kehidupan pun bermasyarakat, hubungan yang sangat baik juga dibutuhkan. Dalam beragama, hubungan baik juga sangat dibutuhkan. Baik itu toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Hubungan baik dengan Tuhan Allah sangat diperlukan, supaya semua kebutuhan dan keinginan melalui doa kita dijawab Tuhan. Coba kita perhatikan ayat 7. Mintalah, carilah, ketuklah. Ketika kata itu adalah kata kerja, inspiratif, present aktif. Orang yang kedua jamak yang menunjukkan kepada sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Artinya, kita harus terus-menerus meminta, mencari, dan mengetuk sampai mendapatkan apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Membutuhkan dan keinginan memang dua kata yang cenderung disamakan maknanya atau artinya. Padahal keduanya sangat berbeda. Membutuhkan berarti menyadari secara totalitas atas hidup ini sebagai manusia yang tidak bisa hidup tanpa makan, minum, pertolongan, kasih sayang Tuhan selama kita hidup di dunia. Sedangkan menginginkan Allah menyangkut hasrat dan mengandung unsur paksaan untuk memiliki sesuatu yang baik dari kebutuhannya yang ukurannya ditentukan sendiri. Karena itulah setiap orang percaya harus meminta sesuai kebutuhan dan bukan keinginan di dalam doanya. Doa adalah bukti penyerahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa, apapun keadaan kita. Berdoa harus kita jadikan napas kehidupan orang percaya. Mungkin ada di antara kita, saya sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Mengapa?
Mungkin kita salah dalam berdoa, mungkin kita tidak fokus dalam berdoa dan lain-lainnya. Pada prinsipnya jawaban doa ada 3, iya, tunggu, tidak. Intinya apapun jawaban doa tersebut sesungguhnya baik adanya, karena Tuhan tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup renungan malam ini, supaya doa kita tidak sia-sia, kita harus meminta apa yang baik bagi Tuhan, dan kita harus belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena doa tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Segala berkat yang kita butuhkan ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, berharaplah kepadanya, jangan kepada yang lain, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti akan membuka jalan serta menyediakan segala yang kita butuhkan dengan caranya yang heran dan ajaib. Asal kita taat kepada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dan apa saja yang kita minta, kita perolehnya daripadanya. Karena itu, menurut segala perintahnya dan membuat apa yang berkenan kepadanya. Bisa kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 22. Berdoalah dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada malam ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, pada malam ini kami mengaturkan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, pada malam ini juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami mengaturkan terima kasih, kami boleh beribadah dengan tenang di gereja kami Tuhan. Pada malam ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Guntur Harimukti Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya, dalam aktivitasnya. Tuhan berkati juga rumah tangganya. Kami serahkan Tuhan Pendeta Guntur seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Pada malam ini juga kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Majelis Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan Ibu Majelis, begitu juga berkati kehidupannya. Bapak, pada malam ini juga kami berdoa untuk Komisi Lansia, Komisi Kaum Bapak, Komisi Kaum Ibu, Komisi Pemuda, Komisi Taruna, dan Komisi Sekolah Minggu. Tuhan berkati kami semua dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, pada malam ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena kami yakin dan percaya tidak mustahil bagi Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada malam ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan, yang sampai saat ini masih menghadapi COVID-19 Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk pergumulan jemaat GKPO Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan apa, kiranya Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan memberkati jemaat GKPO Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah pada malam ini, kita menyanyi dari KJ 400 bait 1, 2, dan 3. Dan untuk doa penutup dan berkat, kami mohon Bapak Pendeta Guntur Harimukti.
Kudaki jalan mulia, tetap doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemas. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.